Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi mannihi tatimul afiyat. Shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa ashabihi wa man thala hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Al-ayat. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradi. Puji dan syukur mari panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk menaqarrubkan diri kepada Allah melewati pelaksanaan salat subuh dan juga kajian ilmu-ilmu Allah, yang semoga dengan perkumpulan ini senantiasa Allah memberi perlindungan kepada kita sehingga kita mendapatkan ridho dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita semua. Semoga kita selamanya mendapatkan suatu predikat jadi orang umat yang mendapatkan syafaat jaga di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. DKI Masjid Al-Ihsan, juga jemaah yang saya hormati, pada kali ini masih dalam kajian tentang masalah sabar. Hadis yang ketiga, ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu lahu khair wa laisa dzalik li ahadin illa lil mu'minin idza asabathu sarrahu syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairun lah. Rawahu Muslim. Pada hadis yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ajaban saya merasa heran di amril mukminin, kepada urusan orang iman, inna amarahu kullahu lahu khair. Ternyata umat orang iman itu semua urusannya akan menjadikan kebaikan di hadapan Allah. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'minin, dan tidaklah menjadikan kebaikan terkecuali bagi orang yang iman. Idza asabatu sarra syakara, bila mana dia mendapatkan nikmat dari Allah maka dia bersyukur, fakana khairun lahu. Wa idza asabatu darra sabara fakana khairun lahu, dan bila mana dia mendapatkan satu balai dari Allah lalu dia bersabar, maka itu mendapatkan kebaikan pula dari Allah. Dalam hadis ini bahwa umat Islam ataupun orang yang beriman itu berikan dua fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada yang diberi fasilitas kenikmatan, yang kedua diberi fasilitas musibah. Bila mana kita mendapatkan kenikmatan lalu kita bersyukur kepada Allah, khairul lahu, maka dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita mendapatkan musibah lalu kita bersabar, fakana khairul lahu, maka itu juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk di dalam hadis ini, bahwa untuk menyelesaikan supaya kita mendapatkan predikat orang yang selalu bersyukur kepada Allah, syukur itu adalah yang pertama
sorful abdi alama an'ama bih, menggunakan satu nikmat yang sudah diberikan kepada kita sesuai kepada yang memberi nikmat kepada kita semua. Dan sobar pun, sobar itu cuma beda cara aja. Kalau sobar itu yang pertama kemarin itu harus menahan diri. Cuma cara menahan dirinya itu kalau di dalam kesabaran, walaupun kita diberikan musibah ataupun balai dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah mundur untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu pun adalah pelaksanaan sabar. Makanya kata Rasul, umat Islam, orang iman, kalau diberi fasilitas yang dua ini, nikmat syukur kepada Allah, lalu musibah kita bersobar kepada Allah, maka semuanya itu adalah akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Hadis yang keempat, An Anas radhiyallahu an qala lama taqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis memberikan contoh kepada kita bagaimana kita supaya kita mendapatkan orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yatabassahul qurba. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa aqraba abna, qala laisa ala abika kalbun ba'dal yaum. Falamma mata qalat ya abtah ajaba rabbana, ya abatah jannatul firdaus ma'wah, ya abatah ila jibril tanah. Falamma dzubina qalat Fatimah radhiyallahu an, ya Anas atabat anfusakum antasu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Ini musibah yang kena di keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Rasul akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau diberikan satu penyakit yang luar biasa dahsyatnya, tapi kelihatan oleh putrinya yang bernama Siti Fatimah. Walaupun dia mempunyai suatu penyakit yang luar biasa beratnya, tapi kelihatan baginya yang sedang melaksanakan ataupun menghadapi penyakit yang luar biasa besarnya, tidak kelihatan beliau punya satu penyakit yang agak berat. Jadi kayak yang tenang-tenang aja. Makanya Siti Fatimah berbicara, faqalat Fatimah radhiyallahu anhu wa aqraba abtah, ya Allah, ternyata bapakku ini sedang dilanda sakit berat. Faqalat laisa ala abika karbun ba'da yaum, tidak pernah aku melihat kepada ayahku memberikan satu penyakit yang luar biasa beratnya terkecuali pada hari ini. Karena memang pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata, maka sesudah meninggal baginda Rasul, faqalat, maka berbicara Fatimah yang menjadi putri baginda Rasul, ya abdah ajaba rabban da'ahu ya abdah jannatul firdaus. Wahai ayahku, wahai bapakku, bapak tadi udah kelihatan luar biasa sakitnya, tapi sekarang bapak sudah mendapatkan satu predikat kenikmatan dari Allah, yaitu jannatul firdaus ma'wah, bahwa ayahku, bapakku akan mendapatkan satu tempat yang luar biasa, yaitu di surga firdaus. Ya'tah ila Jibril nan'ah. Dan lalu malaikat Jibril datang kepada Siti Fatimah falamma dzubinat. Lalu kata malaikat Jibril, ya Fatimah, kamu ini adalah mendapatkan kenikmatan dari Allah karena kamu sudah melaksanakan kesabaran yang luar biasa. Falamma dzubinat faqalat Fatimah radhiyallahu anhu, ya Anas atabat anfusukum antasu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, kenapa luar biasa pedulinya kamu terhadap bapakku, sehingga dikala bapakku sudah meninggal dunia wafat, lalu Anas dan beserta sahabat-sahabat yang lain
untuk bersegera mengurus jenazah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kata Anas, wahai Fatimah, aku ini sangat kasihan kepada ayahmu dan saya ini untuk melaksanakan kecintaan baginda kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya akan bersegerakan untuk menguburkan kepada jenazah bapamu. Nah, ini dalam hadis ini mah contoh-contoh buat kita bagaimana kita melaksanakan kesabaran bila mana kita mendapatkan musibah ataupun balai dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelihatan Fatimah itu memang merasa sedih tapi tidak ada sifat emosional untuk mengungkapkan nafsu yang memang tidak enak kepada dia. Karena kalau orang yang diberikan musibah oleh Allah itu mestinya merasa enggak enak kepada nafsu kita. Tapi Siti Fatimah tidak seperti kita bila mana ditinggal oleh keluarganya. Yang seterusnya dari hadis Wahubihi wa Ibnu Majah radhiyallahu anhuma qala arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam anabti qad utira fashhadna farsala yuqru salam wa yaqulu innallaha ma'ahdalahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajrin musamma fastasbir wa tasib farsalat ilaihi tuksimu alaihi layannaha faqama wa mau Sa'ad bin Ubaidah wa Ma'ad bin Jabal. Yang kedua, ini masih contoh bagaimana kita menyabari ataupun melaksanakan sabar di dalam mendapatkan musibah. Satu sahabat yaitu Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Haris Maula Rasul. Ini adalah sebagai satu tangan-tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Haris, beliau diberikan satu musibah, anaknya itu akan meninggal dunia. Lalu beliau mengutus kepada putri baginda Rasul yaitu Siti Fatimah. Kata Zaid bin Haris, wahai Fatimah, katakan kepada ayahmu bahwa saya ini mendapatkan musibah, anakku sakit luar biasa sampai anak ini akan meninggal dunia. Para salah yukru salam, maka kata itu Maula Haris bin Malik dan ucapkan kepada ayahmu dengan ucapan salam. Ma'hodalahu ma'atau qala sayin ingdahu bi'ajrin musamma fastasbir wala tahsazim. Lalu Siti Fatimah mengatakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya diutus oleh seorang sahabat yaitu Haris Maula Rasul. Pada kali ini Haris mendapatkan satu musibah, anaknya dilanda sakit berat. Lalu kata Zaid bin Haris, katanya Rasulullah harus segera datang ke rumahnya Haris. Lalu Rasulullah SAW pada kali itu pergi menuju kepada rumahnya Zaid bin Haris. Sesudah itu di sana ada Sa'ad bin Ubaidah wa Ma'ad bin Jabal dan juga Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit wa Rija radhiyallahu anhu. Karena Haris itu merupakan satu orang yang sangat disegani pada hari itu. Makanya bila mana ada musibah, maka orang selalu berkumpul di rumahnya. Dan di situ anaknya hampir meninggal dunia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sana. Sesudah Rasul melihat keadaan anaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mencucurkan air matanya. Lalu para sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, kenapa Rasul mayabkika ya Rasulullah? Kenapa Rasul sampai-sampai meneteskan air mata? Kata Rasul, saya meneteskan air mata bukan karena saya sedih dengan adanya ini musibah, tapi saya merasakan hebat kepada Zaid bin Haris ketika beliau diberikan satu musibah dari Allah.
anaknya yang luar biasa sakit parah, sehingga itu Zaid bin Haris dalam keadaan tenang. Makanya kata Rasul, fi qulubi man sa'a min ibadihi wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Tidak semua orang diberikan oleh Allah predikat yang luar biasa, diberikan kesabaran di dalam hatinya. Ini mas sebagai contoh-contoh dari hadis-hadis baginda Rasul. Makanya sabar itu memang di dalam hadis bilang kita tidak ada batasnya. Kalau sabar buat kita mah biasanya itu sabar ada batasnya. Tapi kalau melihat kitab-kitab karangan para ulama salaf, bahwa sabar yang paling baik itu adalah sabar yang tidak ada batas. Walaupun sehebat apapun musibah yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita tetap tegar menghadapi musibah itu. Nah, tapi kalau kita mah ada bahasa sabar itu ada batasnya. Emang dalam kehidupan kita, kekuatan kita itu memang ada batasannya. Walaupun itu kekuatan kita ada batasannya, kalau kita harus ingin meraih dengan predikat sabar yang luar biasa, tapi kita harus melaksanakan sabar yang tidak ada batasannya. Dalam arti kata, bukan sabar itu menyerah diri semuanya, tapi kita harus ada usaha bila mana kita mendapatkan musibah ataupun balai dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian uraian pada kajian kali ini. 3 hadis yang saya kemukakan ini sebagai hadis-hadis contoh buat kita bagaimana kita menghadapi musibah dari Allah supaya kita mendapatkan predikat orang yang sabar. Mungkin ada yang bertanya lagi, boleh? Ya. Ada. Ya. Dilanjut aja dulu. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana malikum fi makana qablakum wa kana lahu syair. Ini bacaannya luar biasa panjang karena tabarukan, kalau tidak dibaca mungkin kita tidak akan tahu. Ini satu riwayat menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya memberikan kesabaran di dalam kita mendapatkan balai dari Allah, dan pahala dari Allah itu bukan hanya cuma diberikan nanti di akhirat, di dunia pun Allah akan memberikan balasan kepada orang yang melaksanakan sabar. Kata Suhaib radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasul, kana malikun fi makana qablakum, ada seorang raja sebelum kita. Si raja itu mempunyai seorang tukang sihir. Pala makaburu qala lil malik inni kan kabirtu fab'ats ilayya gulaman a'lamahu syahr. Kata seorang tukang sihir, wahai raja, saya ini udah lanjut usia. Kalau memang sudah lanjut usia, saya ingin memberikan ilmu sihir kepada rakyat-rakyatmu. Maka berilah satu anak saja yang akan diberikan satu ilmu untuk mengajari ilmu sihir. Lalu si raja itu mengutus kepada itu tukang sihir seorang anak, supaya anak itu diberikan ilmu sihir. Karena kalau dulu sihir itu sebuah ilmu teknologi. Kalau sekarang kan kalau ingin melawan apapun yang ingin mengganggu kepada kerajaan itu dengan alat-alat canggih. Kalau dulu mah dengan alat-alat ilmu yang memang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu adalah tukang sihir. Makanya kata raja, wahai sahir, tukang sihir, saya sengaja membawa anak ini supaya diberikan ilmu olehmu semuanya. Kata si orang sihir, wahai raja, ya saya siap untuk mendidik ini, dan ilmu saya akan diberikan semuanya kepada si anak ini.
Sudah lama-lama itu si anak mencari ilmu kepada tukang sihir, lalu di tengah perjalanan dalam menggali ilmu sihir itu selalu dia itu diberikan satu pelajaran oleh tukang sihir bila mana beliau agak terlambat datang. Jadi kalau terlambat datang kepada tukang sihir, maka si anak itu selalu disiksa oleh tukang sihir. Dan juga di rumah oleh raja begitu pula. Jadi oleh raja juga disiksa, sama tukang sihir disiksa. Sehingga kata si anak itu, bagaimana saya ini? Karena kalau kita tidak mengikuti raja mesti akan dibunuh oleh raja. Dan tidak mengikuti tukang sihir juga akan dibunuh sama tukang sihir. Lalu datanglah seorang rahib. Rahib itu pendeta, dulu itu pendeta Nasrani, kalau sekarang itu pemuka agama. Kata rahib, wahai anak, kenapa kamu kayaknya si gaya orang yang bingung itu? Makanya kata si anak itu, memang saya ini sedang kebingungan, kelanjutan kehidupan saya. Maka kata rahib, wahai anak, kamu jangan bingung-bingung. Kalau kamu memang tidak mau, yuk mari ikut aku. Kata si anak, gimana? Karena saya takut sama raja dan tukang sihir. Maka kata rahib, kamu jangan takut-takut. Begini aja, bila mana kamu disiksa sama raja satu kali lagi, kamu jangan sekali lagi mendekati itu tukang sihir. Maka si anak itu berjalan, di tengah jalan beliau bertemu dengan sebuah sebuah hewan yang sangat besar. Lalu hewan yang sangat besar itu menghalangi jalan. Kata si anak, ya Tuhanku, bila mana ini tukang sihir memang yang harus aku ikuti, maka aku ingin punya petunjuk dari seorang hewan yang besar ini. Dan bila mana kalau rohib, pemuka agama itu memang yang harus aku ikuti, dan aku pun ingin mempunyai satu petunjuk dari seorang binatang yang besar ini. Lalu kata eta anak, wahai Tuhanku, kalau memang sihir ini yang baik, akan saya si hewan yang sangat besar akan dipukul. Lalu kalau memang itu tukang sihir nggak baik, kalau kita kena kepada itu hewan yang sangat besar, maka tukang sihirlah yang akan jatuh. Kalau memang ini urusannya si pemuka agama yang baik, kalau kita menyentuh kepada satu hewan yang besar ini, kita kena, maka yang kena adalah rahim. Maka dipukul itu si hewan yang sangat besar. Ternyata yang jatuh itu bukannya rahim, tapi tukang sihir. Sesudah itu lalu tukang sihir pada hari itu meninggal dunia. Itu betul-betul luar biasa keajaiban bagi orang yang sangat melaksanakan kesabaran. Lalu si anak berjalan, sesudah melihat bahwa ini yang harus aku ikuti ini adalah pemuka agama. Lalu beliau bertanya kepada rahib, wahai rahib, apakah ini aku harus mengikuti raja ataupun mengikutimu? Kalau mengikutimu, apa yang harus aku lakukan? Kata rahib, wahai anakku, yang harus kamu lakukan itu adalah kamu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemuka agama pada kali itu. Makanya si anak berjalan, sesudah berjalan mengikuti aturan itu rahib. Lalu sesudah mengikuti aturan rahib, beliau pergi lagi menemui kepada seorang raja. Kata seorang raja, wahai anakku, anak, kamu sudah menguasai ilmu yang diberikan oleh tukang sihir? Kata si anak, yang saya pelajari bukan ilmu sihir itu, tapi yang saya pelajari adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu
dan menciptakan aku. Lalu dipukullah si anak itu oleh raja karena menyebutkan tentang Allah, karena raja itu mengakui bahwa dia itu adalah Tuhannya. Lalu si anak pergi lagi kepada rahib, wahai rahib, aku disiksa sama raja, bagaimana saya? Wahai anak, kamu ini akan diberikan ilmu yang luar biasa dari Allah, tapi kamu harus sanggup menghadapi kesabarannya. Kamu akan bisa mengobati berbagai macam penyakit, bahkan bisa melihat kepada orang yang memang sekalipun buta. Lama kelamaan si raja itu mempunyai penyakit tidak bisa melihat. Lalu sesudah tidak bisa melihat, dia mempunyai inisiatif untuk berobat kemana-mana, tapi memang tidak sembuh. Dan sesudah berobat kemana-mana tidak sembuh, maka si raja itu mendapatkan satu pendengaran ataupun cerita bahwa ada seorang anak yang bisa mengobati segala penyakit dan juga bisa mengobati tentang orang-orang yang buta. Lalu mengutus kepada Patih untuk mencari anak yang bisa mengobati berbagai penyakit. Padahal anak itu yang disuruh oleh raja. Beliau tidak tahu. Dan sesudah itu anak dipanggil kepada raja, lalu raja meminta untuk supaya saya disembuhkan dari penyakitnya, dan itu lalu dengan izin Allah anak memberikan satu tahu apa yang diberikan kepada itu raja, lalu raja itu sembuh, yang tadinya buta jadi bisa melihat lagi. Sesudah melihat ternyata bukan terima kasih, dia mengutus kepada para patih-patih raja itu, wahai para patih, di kerajaan ini ada seorang anak yang akan mengalahkan kehidupan kita. Lalu bagaimana? Kata seorang raja, wahai para patih, ini anak diambil ke permukaan yang lebih tinggi, ke gunung. Lalu dibunuh di sana. Diambil ke tempat yang sangat tinggi atau ke gunung, ke hutan. Lalu di hutan ternyata ada goncangan yang luar biasa, bagaikan ada gempa. Orang yang membawa ini anak itu mati semua, anak kembali lagi ke rumah. Lalu raja melihat, kok anak masih ada hidup? Kemana patih kamu? Itu semua meninggal dunia. Apa dibunuh sama kamu? Bukan saya yang membunuh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu raja itu mengutus lagi kepada para patih, wahai patih, sekarang anak bawa lagi, ambil lagi ke lautan. Lalu udah di tengah lautan, si anak ini harus dimasukkan di tengah lautan supaya dia meninggal dunia. Ternyata diambil lagi ke tengah lautan, ternyata perahunya itu oleng, si anak itu selamat, dan semua yang membawa anak itu adalah meninggal dunia. Ini luar biasa cerita ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pergi lagi, kembali lagi kepada raja. Kata raja, kok anak bandel amat? Ini punya ilmu apa? Apa kamu ini adalah orang yang saya suruh untuk mencari ilmu dari tukang sihir dulu? Katanya gitu. Berarti sihir ini udah dikuasai oleh kamu. Kan itu kan ceritanya. Makanya kata anak, wahai raja, saya tidak sedikit pun memiliki ilmu dari tukang sihir, karena ini adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata raja, wahai para rakyatku, sekarang ambillah kayu bakar untuk supaya anak ini dibakar di tengah lapangan. Dibakar di tengah lapangan, ternyata anak masih tidak mempan. Ini Allah menceritakan ataupun memberikan satu pelajaran kepada orang yang sangat luar biasa dahsyat kesabarannya. Jadi sabar yang tidak ada ujungnya. Lalu sesudah dibakar tidak mempan, kata raja, udah aja sekarang mah orang pakai salib. Ini anak disalib di satu tiang, lalu
semua rakyatku akan memanah kepada si anak ini. Disalib di tengah lapang, dan lalu tidak ada satupun itu panah yang kena kepada si anak itu. Lalu anak itu menanya kepada raja, "Wahai rajaku, apa kamu mau kepadaku?" Kata raja, "Kamu ini harus mati di hadapanku. Kalau harus mati, coba lihat." Kata si anak, dia mengusapkan kepada wajahnya, padahal itu tidak ada satupun panah yang tersentuh kepada anak. Dia meninggal dunia pada hari itu. Lalu semua rakyat yang mengikuti raja itu mengikuti rahib ataupun masuk Islam karena kehebatan dahsyatnya orang yang diberikan kekuasaan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya gitu. Jadi kalau orang yang mempunyai kesabaran yang bilang gitu di dunia pun oleh Allah akan diberikan satu keajaiban yang luar biasa. Ini hadis yang kelima dari Suhail. Yang keenam, anna Rasulullah kana malikun bima kana qablakum. Ini cerita masih menceritakan tentang betapa dahsyatnya orang yang suka melaksanakan kesabaran dari berbagai macam penyakit. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada mungkin sekian aja ya. Karena ini masih banyak tentang sabar, karena di dalam satu pasal itu ada satu cerita, ada satu anjuran, dan ada satu juga tentang memberikan peringatan kepada kita. Intinya supaya semua ini mendapatkan predikat orang yang sangat sabar. Karena kemarin sudah saya ceritakan, man sobar rotaro, orang yang sobar itu akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keuntungan yang diberikan Allah itu bukan hanya cuma nanti di akhirat, tapi di dunia pun akan terasa. Mungkin yang paling terasa itu adalah di dunia. Insya Allah kita semua mendapatkan predikat orang yang sangat sabar bila mana kita mendapatkan balai dari Allah Subhanahu wa taala ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sehebat apapun kita ingin meminta supaya terhindar dari musibah ataupun balai, mesti kalau hidup di dunia itu mesti ada musibah dan balai, cuma itu beda-beda karakter. Dan walaupun Allah sudah memberikan satu ujian kepada kita ataupun balai musibah yang kena kepada kita itu melalui perusahaan kita ataupun keluarga kita ataupun apapun yang dikenakan oleh Allah kepada kita, tapi kita tetap tegar untuk melaksanakan kesabaran, dan semoga kita mendapatkan orang yang punya keuntungan dunia dan akhirat. Mohon maaf dari segala kekurangan dan juga kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.